Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, pada video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas materi tentang litosfer. Apa sih itu litosfer? Ayo, masih ada yang bingung tentang litosfer? Apa sih litosfer tuh? Maksudnya apa sih? Oke, litosfer sendiri dibahas di pelajaran geografi di tingkat SMA ya. Pada materi geografi, litosfer berada di bab dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, di sini berarti kita bahas bukan hanya tentang litosfernya aja. Berarti kita bahas juga litosfer ini punya dampak apa aja sih buat kehidupan. Oke. Di geografi sendiri ya, pada bab litosfer ini adapun materi-materinya yaitu karakteristik lapisan bumi, proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah, pemanfaatan dan konservasi tanah, serta lembaga-lembaga yang menyediakan memanfaatkan data geologi di Indonesia. Materi yang pertama yaitu adalah karakteristik lapisan bumi. Oke, kok lapisan bumi? Ya, litosfer ini merupakan lapisan bumi. Lapisan bumi sendiri terbagi menjadi 3 ya, secara umum. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi atau selimut bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Oke. Kerak bumi sendiri merupakan lapisan paling atas pada bumi ya. Kerak bumi memiliki ketebalan berkisar antara 10 sampai 50 km. Dan kerak bumi sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua memiliki ketebalan antara 20 sampai 50 km. Kerak benua terdiri dari silikon dan aluminium atau biasa disingkat dengan kata sial ya, silikon dan aluminium. Selanjutnya, lapisan yang terdapat pada kerak benua itu adalah bersifat padat, terdiri dari batu granit dan batuan beku pada bagian bawahnya. Jadi di atasnya itu terdapat batuan granit dan di bawahnya batuan beku. Nah, sedangkan pada kerak samudra ya, kalau kerak samudra ini memiliki ketebalan yang lebih tipis dibandingkan kerak benua, di mana kalau kerak samudra memiliki ketebalan antara lain 10 sampai 12 km tebalnya. Nah, kerak samudra ini karena dia posisinya berada di wilayah air ya, atau di atasnya terdapat air. Nah, lapisan paling atasnya itu terdapat material laut ya, material zat laut itu, kemudian di bawahnya terdapat batuan vulkanik, dan di bawahnya lagi tersusun oleh batuan beku gabbro dan peridiolit. Setelah itu ada pun lapisan selimut bumi atau disebut juga mantel bumi. Nah, selimut bumi ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari lapisan inti bumi atau lapisan ketiga atau lapisan paling dalam dari bumi ya. Nah, si selimut bumi ini bersifat plastis. Nah, tebalnya pun itu kurang lebih 2.900 km, dan suhu yang ada di lapisan selimut bumi ini berkisar antara 3.000 derajat Celcius. Panas bukan? Oke. Tadi setelah dibahas tentang lapisan kerak bumi, selimut bumi, yang terakhir pada karakteristik lapisan bumi terdapat lapisan inti bumi. Nah, lapisan inti bumi ini adalah lapisan paling dalam ya, paling dalam. Nah, dengan kedalaman 2.900 km sampai pada pusat bumi atau berkisar 6.300 km. Suhu pada inti bumi ini berkisar antara 2000 derajat Celcius sampai dengan 4500 derajat Celcius. Aduh, lebih panas ya. Oke. Pada inti bumi sendiri ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Nah, inti luar memiliki kedalaman antara 2.900 km sampai dengan 5.100 km dan terdapat lebih banyak logam berat di dalamnya. Sedangkan kalau inti dalam atau inner core dia memiliki kedalaman antara 5.100 km sampai kedalaman pusat bumi atau berkisar tadi 6.300 km. Nah, di inti dalam ini lebih banyak materialnya itu berupa logam cair. Nah, antara lapisan inti luar dan inti dalam pada inti bumi ini dipisahkan oleh satu lapisan yang disebut lapisan Lehman discontinuity. Nah, material penyusun pada lapisan inti bumi sendiri ini adalah lebih banyak besi dan nikel. Oke, itulah materi pertama tentang dinamika litosfer. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Jika ada yang bertanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Thank you, see you, bye-bye.